untuk mencampuri urusan pribadi orang lain. Ya, ini adalah penyakit yang mulai bisa timbul di masyarakat, ya, bahwa kita cenderung mengikuti kehidupan pribadi orang lain, kepo lah istilahnya, dan ingin tahu akan segalanya. Yang sebenarnya hal-hal tersebut tidak perlu kita ketahui. Bahkan ada beberapa ulama lebih ekstrim melihat bahwa rasa ingin tahu segalanya ini termasuk hal-hal yang bukan sepatutnya kita ketahui, ini akan selain menyaingi otoritas Allah gitu. Itu beberapa ulama yang berpendapat demikian. Kemudian kebalikannya, selain kita ingin selalu menonton kehidupan orang lain, kita juga ada keinginan untuk ditonton. Ya, termasuk hal-hal yang tidak patut untuk kita tontonkan. Gitu. Patut ditonton oleh orang lain. Ya, ini menurut ulama dari Maroko tersebut. Nah, bagaimana menghadapi dampak negatif ya laju informasi dalam masyarakat digital ini? Yang tadi itu lebih ke arah 3 penyakit tadi yang dikemukakan oleh Thoha Abdurrahman. Jadi beberapa ulama yang hidup di persimpangan-persimpangan, yaitu banyakkan yang bersinggungan dengan budaya bebas atau budaya barat atau budaya kebebasan berpikir. Jadi solusinya bukan hanya mengandalkan doktrin misalnya halal haram, amar ma'ruf nahi munkar, dosa pahala dan lain-lain, tapi berusaha untuk mencari mutiara hikmah, ya, pemahaman secara menyeluruh tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya berdasarkan dari dalil nakli, tapi juga ayat-ayat yang terlihat ya, diturunkan oleh Allah, tapi juga berusaha untuk mengerti ayat-ayat yang tidak tertulis, gitu ya. Itu yang fenomena-fenomena yang seharusnya kita bisa ambil hikmahnya. Tentunya yang penting adalah rasa malu. Rasa malu ini penting dalam Islam. Jadi ini ada beberapa hadis ya, ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa yang pertama rasa malu adalah bagian dari iman. Dan kemudian ada hadis lain yang menyatakan bahwa iman dan rasa malu itu seperti saudara kandung. Jika satu hilang, yang lain juga hilang. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah bersabda bahwa semua agama adalah mempunyai basis moral Islam. Agama Islam adalah rasa malu itu sendiri. Nah, kemudian ada hadis yang dari saya lupa ininya, redaksinya aja, bahwa malu kepada Allah yang sebenarnya itu adalah menjaga kepala dengan segala yang kandungnya, yang menjaga pikiran kita, kemudian menjaga perut dengan segala isinya, ya, termasuk diberi asupan makanan-makanan yang halal misalnya, dan senantiasa mengingat maut dengan segala siksanya. Barang siapa melakukan semua itu, ia telah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini dari hadis. Nah, kemudian Profesor Mehmet Gurmes membagi, sebenarnya ini bukan dari beliau, jadi lebih dari ulama-ulama lain, ulama klasik, bahwa ada 4 kategori rasa malu manusia yang harus dipelihara selalu, yaitu malu kepada Allah yang utamanya, yaitu tadi yang tercermin di hadis yang terakhir tadi, yang ini. Bentar. Hadis yang ini. Nah, kemudian malu kepada malaikat, malu kepada sesama manusia, dan malu kepada diri sendiri. Dan ini semuanya harus dipelihara. Nah, kemudian fenomena-fenomena yang dihadapi, terutama generasi muda, yang dimana
akses dari informasi ini sangat gampang dan hampir tidak ada batas ya antara satu peradaban dengan peradaban lain. Jadi ketika kita menghadapi persimpangan arus informasi ini, otomatis kita menghadapi persimpangan antar peradaban yang berbeda. Nah, peradaban itu tidak harus disikapi dengan hal yang dipertanyakan ya, misalnya peradaban Timur dan Barat atau peradaban Islam dengan non-Muslim gitu misalnya. Jadi perlu adanya kita harus bisa memilah mana yang merupakan hal yang bisa dipertentangkan, mana yang tidak. Gitu. Jadi generasi sekarang, terutama yang di Eropa ini, terutama mereka kan banyak yang berasal dari negara-negara Muslim. Nah, kemudian termasuk yang dari Turki misalnya, yang mereka bermigrasi ke Jerman mungkin 40-50 tahun yang lalu, dan kemudian generasi mudanya lahir di sini. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir banyak dari migran dari negara-negara Muslim lain seperti Afghanistan, kemudian Suriah dan Irak. Nah, ini ada fenomena bahwa generasi muda ini makin jauh ya dengan agama gitu ya istilahnya. Tapi hal ini bukan adanya maraknya pengaruh ateisme sebenarnya. Jadi bukan adanya pengaruh deisme atau ateisme. Deisme ini adalah faham yang percaya akan adanya Tuhan sebagai yang menciptakan, tetapi tidak mempercayai bahwa Tuhan bisa mengatur segala ciptaannya. Jadi stop hanya mencipta saja gitu ya. Jadi ini bukan adanya pengaruh yang ateisme atau deisme yang disebarkan secara sengaja gitu. Tetapi lebih ketidakpahaman generasi muda akan makna dari agama atau makna dari Islam, bahwa Islam ini sering dipertentangkan dengan hal lain. Jadi tidak bisanya kita untuk mengambil hikmah dari agama Islam itu. Ya, jadi kebanyakan manusia ini lebih melihat hikmahnya. Jadi terutama di masyarakat yang agak susah atau tidak terbiasa di doktrin, misalnya di Barat. Jadi banyakkan orang ini mencari makna hidup dan mencoba memahami inti kebenaran. Ini mungkin yang saya simpulkan juga dari dialog dengan beberapa rekan-rekan yang non-Muslim, orang Jerman, itu untuk bahwa mereka bukan benci agama, tapi hanya masih mencari makna kenapa harus beragama. Gitu ya. Jadi cara terbaiknya adalah berusaha mencari pemahaman secara menyeluruh. Jadi banyakkan mungkin kita memahami agama sebagai set atau himpunan dari aturan-aturan yang mengikat gitu. Tanpa melihat kenapa ada aturan-aturan itu. Gitu. Jadi di sini kita harus juga memahami bagaimana hikmah dari beberapa hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah gitu ya. Nah, menurut Profesor Mehmet Germes juga bahwa cara untuk melakukan pemahaman secara menyeluruh ini ada tiga perangkat ya, yaitu perangkat untuk persepsi emosional. Jadi ini persepsi yang singkat gitu, yang kita akan dapat secara singkat melalui indera. Tadi melalui menonton, kemudian mendengar, dan lain-lain. Nah, kemudian ada persepsi mental. Jadi ini melalui proses berpikir kenapa seperti itu, lebih ke melalui proses rasional. Ini memanfaatkan akal, dan kemudian persepsi terakhir adalah persepsi hati. Jadi untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh,
tiga-tiganya ini harus ada gitu. Tidak hanya stop permasalahan dengan era informasi tadi, bahwa saking banyak informasi sehingga kita tidak punya kesempatan lagi untuk menuju atau mengambil persepsi mental dan persepsi hati. Jadi kita hanya berkonsentrasi di sini gitu ya. Ya, jadi dampak era digital ini adalah terlalu banyak informasi berseliweran sehingga kesempatan untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh dengan memakai 3 perangkat ini berkurang. Ya. Karena kita hanya mengandalkan persepsi ini visual, lebih sempit lagi, jadi emosional ini hanya ada beberapa indera, kita punya 5 indera. Kita hanya fokus ke satu, yaitu visual. Dan dengan mengandalkan persepsi visual ini, kita tidak mungkin memahami agama Islam secara menyeluruh, yaitu tentang keberadaan Allah, hubungan manusia dengan Allah, kemudian hubungan antar sesama manusia, dan juga dengan alam semesta. Ya, bahkan Allah sendiri berfirman di surat Al-A'raf 179 bahwa sangat penting untuk kita berusaha mencapai pemahaman yang menyeluruh. Ya, kira-kira terjemahnya sebagai berikut, bahwa dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Dan mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi intinya bahwa kita tidak bisa hanya stop misalnya menggunakan mata, menggunakan telinga, tapi harus lebih dari itu. Jadi menggunakan mata dan telinga tadi sebagai perangkat untuk mencari tanda-tanda kekuasaan Allah tadi, yaitu mencari hikmahnya. Jadi ayat-ayat Allah itu tidak hanya yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis. Nah, ini ada beberapa tema yang mungkin yang perlu kebutuhan pemahaman menyeluruh, yang kebanyakan dari 7 tema ini sering dipertentangkan. Karena pertentangan ini karena orang tidak bisa, atau kita tidak bisa mengambil hikmahnya secara menyeluruh. Gitu. Yaitu hubungan agama dengan dunia, hubungan agama dengan kemanusiaan, atau ideologi kemanusiaan atau humanisme, kemudian agama dengan akal, agama dengan sains, yang saya akan sedikit lebih membahas lebih detail, kemudian agama dengan budaya, agama dengan etika, dan hubungan Allah dengan manusia. Jadi kita akan bahas satu persatu secara singkat. Nah, hubungan agama dengan dunia. Jadi ada persepsi yang sebenarnya kurang tepat atau hanya parsial, bahwa menyepelekan dunia dan lupa bahwa salah satu tugas kita sebagai manusia itu adalah memakmurkan dunia atau merawat segala ciptaan Allah, gitu ya. Dan kemudian ada kesalahpahaman interpretasi dari hadis berikut, yaitu dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ya, jadi interpretasi dari hadis ini menurut Ibnu Hajar Asqalani, bahwa beliau adalah saudagar yang kaya, gitu ya. Jadi secara duniawi, kalau orang melihat kasat mata, secara duniawi sukses lah, gitu ya. Jadi beliau ketika ditanya oleh orang non Muslim waktu itu bahwa wah ini berarti pernyataan dari Rasulullah itu tidak valid dong, bahwa orang yang
di dunia ini, yaitu penjara bagi orang beriman. Buktinya Ibnu Hajar Asqalani itu kaya raya gitu ya. Nah, ketika itu Ibnu Hajar Asqalani menjawab bahwa kondisi beliau itu hanya tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan kondisi surga. Gitu ya. Jadi penjara yang di sini adalah sesuatu yang bentuknya ada kiasan bahwa kondisi dunia ini tidak sebagus kondisi akhirat dalam hal ini adalah surga. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman di mana orang beriman itu tidak boleh ngapa-ngapain gitu, tidak boleh misalnya berdagang, tidak boleh menuntut ilmu dan lain-lain. Jadi lebih ke bagaimana kondisi dunia ini dibandingkan dengan kondisi akhirat nanti. Kemudian agama hanya sekedar ada persepsi yang mengatakan bahwa agama hanya sekedar mempersempit cakupan halal. Jadi tidak ada hikmah di balik itu. Jadi seperti yang ada di surat Al-A'raf ya, bahwa katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula lah yang mengharamkan rezeki yang baik. Nah, katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikian kami menjelaskan ayat ini sebagai orang-orang yang mengetahui. Jadi kita boleh juga untuk mengejar dunia, tetapi tidak boleh untuk mengesampingkan atau tidak memperhatikan sama sekali ya, akhirat gitu. Nah, hikmah yang diambil ya tadi bahwa Islam mengajarkan kita untuk boleh berkarya, berharap baik di dunia. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Yang dimaksud di sini dunia ini adalah dunia kehidupan dunia ya. Tentunya yang negatif yang perlu dihindari adalah sudut pandang duniawi, bahwa kita mengejar hal-hal duniawi, mengikuti nafsu, dengan memperhatikan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan dunia ini. Ya, bahkan ya di surat Al-Baqarah 201 yang biasanya kita baca doanya, kita baca sebagai doa, bahwa kita juga mengharap kepada Allah, diajarkan untuk mengharap kepada Allah atau berdoa kepada Allah demi kebaikan dua-duanya, kebaikan di dunia dan kehidupan di akhirat, dan berdoa untuk memelihara kita dari siksa api neraka. Nah, kemudian bagaimana hubungan agama dengan kemanusiaan? Nah, sering dipertentangkan bahwa agama sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, gitu ya. Dia ada satu sisi yang menilai bahwa kemanusiaan itu, atau orang-orang yang lebih fokusnya kemanusiaan, bahwa kemanusiaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan Tuhan. Gitu ya. Ini persepsi yang sangat ekstrim di satu sisi. Yang sisi lain adalah agama. Ya, ini termasuk yang sama sih. Agama membatasi semua kebebasan dan memperbudak manusia. Kemudian di sisi lain ada yang mengkritik ideologi kemanusiaan dengan melikuidasi atau tidak memperhatikan sama sekali nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Ya, jadi semuanya itu harus sesuatu yang eksplisit diatur oleh agama. Kemudian hak-hak manusia itu tidak dianggap sama sekali misalnya. Dan itu juga ekstrim satu lagi. Jadi bahkan hikmah yang bisa diambil adalah agama ini sebenarnya mengikuti fitrah manusia. Yaitu agama ini sebagai tolak ukur atau pengukur, assessment, untuk mengases adanya
kemanusiaan gitu justru. Seperti yang ada di surat Rum ayat 30 bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi di sini juga ada Allah berfirman bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi bahwa agama sendiri diturunkan juga mengikuti sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi di sini bisa dipikir bahwa fitrah yang biasanya itu kalau di tradisi modern adalah HAM itu. Itu sebenarnya jika diinterpretasi dengan benar itu sangat align dengan agama Islam gitu. Jadi karena kadang-kadang orang berpikir hanya pertentangannya, jadi kebanyakan orang-orang akhirnya memilih untuk menjauhi Islam karena dianggap Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai yang berbau kemanusiaan gitu ya. Itu yang terjadi di generasi muda terutama yang hidup di lingkungan Barat yang benar-benar menghargai hak asasi manusia gitu ya. Agama sendiri adalah tatanan yang diwahyukan oleh Allah untuk memuliakan, menghargai dan menghormati manusia. Dan tidak hanya mengajarkan menghormati dan manusia, bahkan agama menjadi panduan untuk mencari makna hidup dan hikmah penciptaan. Nanti akan saya sampaikan ketika bagaimana mencari mendapatkan hikmah dari penciptaan, bagaimana kaitannya dengan sains. Gitu. Nah, Islam adalah manusiawi dan kemanusiaan sendiri adalah Islami juga. Nah, kemudian hubungan agama dengan akal. Banyak yang bertentangan bahwa agama tidak sesuai dengan akal, gitu ya. Bertentangan selalu, secara permanen. Ya, untuk beragama tidak perlu akal, itu ekstrem yang lain. Nah, padahal untuk memahami wahyu yang diturunkan kepada Allah, kita harus paham tentang konteksnya, kita harus tahu caranya membaca atau belajar ya. Belajar itu kan belajar kepada seseorang pun itu membutuhkan akal gitu ya untuk mencerna. Jadi kita tidak bisa langsung copy paste. Jadi ada hal yang kita cerna melalui akal, termasuk proses belajar untuk mendapatkan makna dari wahyu yang diturunkan, yaitu mengetahui makna ayat Al-Quran. Sebagai orang awam tentunya kita belajar kepada guru, tetapi pada orang-orang yang para ulama kita, mereka juga belajar dari gurunya dan juga mengembangkan juga berdasarkan pengalaman dan hikmah yang diambil oleh mereka. Bahkan di Quran selalu ada frase afala taqilu yang Allah memerintahkan kita untuk selalu menggunakan akal. Jadi selalu ada frase yang bertanyakan apakah kamu tidak menggunakan akalmu gitu ya. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali di kitab Mishkat Al-Anwar bahwa akal adalah bagian dari cahaya Allah gitu. Kemudian di surat Al-Mulk bahwa akal dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Yang di sini bilang bahwa dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Yaitu memikirkan ini adalah mendengarkan atau memikirkan itu dengan melibatkan akal juga. Dan kemudian ada firman Allah lain yang mengatakan bahwa tidak menggunakan akal akan merugi. Yaitu di surat Yunus ayat 100 bahwa dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Dan tentunya ini terjadi ketika
beberapa musibah atau konflik yang ada di kalangan Muslim sendiri, misal di Timur Tengah, karena memang tidak ada keseimbangan antara menggunakan akal dengan pemahaman teologis gitu ya. Yang dimaksud dengan akal ini adalah bukan akal untuk mengikuti nafsu, ya, melainkan akal yang digunakan untuk pemahaman terhadap agama, keberadaan alam semesta, yang keberadaan alam semesta dan pemahaman agama atau teks-teks tertulis itu adalah menjadi penghubung kita kepada wahyu Allah. Nah, ini hubungan agama dengan sains yang mungkin sebagian besar dari kita di Jerman berkecimpung di dunia sains. Nah, persepsi yang kurang tepat adalah sains adalah musuh permanen agama, dan agama dan sains adalah dunia yang terpisah, yang berbeda. Tapi sebenarnya sains itu hanya menjelaskan fenomena yang alam, sedangkan agama memberi hikmah, memberi makna. Jadi ketika dulu zaman keemasan Islam, bahwa ketika sains itu beriringan dengan aspek-aspek teologis atau agama, itu dinamakan sebagai darul hikmah gitu ya. Jadi benar-benar ingin mereka bertujuan untuk mengekstrak hikmah dari belajar sains, dan juga beriringan dengan belajar kalam gitu ya, belajar teologi. Nah, pada dasarnya temuan-temuan ilmiah ini manusia itu hanya menemukan, yang menciptakan itu adalah Allah. Terlepas dari temuan-temuan itu apakah dikemukakan oleh ilmuwan Muslim, misalnya Ibnu Sina atau Al-Farabi, ataupun yang non-Muslim seperti Newton dan Einstein. Jadi mereka, ya, temuan ini hanya menjelaskan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sebenarnya. Jadi membagi sains sebagai agama dan non-agama, ya, akan menyebabkan kita tidak bisa melihat ciptaan Allah secara keseluruhan. Jadi kita harus, kalau bisa, tahu dua-duanya gitu. Jadi tahu tentang ilmu alam, misalnya kasus sekarang ya, kasus COVID ini, kita harus tahu bagaimana cara penularannya, terus bagaimana kita harus tahu tentang cara-cara untuk menjaga supaya tidak tidak tertular gitu ya, tidak terjangkit. Nah, kemudian dilupa kita juga tetap menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan COVID ini banyak hikmahnya gitu. Makanya kita lebih kita dihadapkan dengan screen civilization, terus banyakkan arus informasi semua online, dan bagaimana kita bisa mengekstrak hikmah dari semua yang serba online, yang semuanya hanya kita taunya lewat visual gitu ya. Jadi ini sedikit merangsang kita untuk berpikir lebih dalam tentang bahwa kenapa COVID ini diciptakan oleh Allah, dan apa hikmah yang bisa kita ambil gitu, diharapkan oleh Allah gitu. Nah, kemudian sains ini sebenarnya juga membantu kita untuk memahami bahwa alam semesta ini adalah satu kesatuan yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Yaitu kalau orang sains biasanya membaginya menjadi 3 tipe alam semesta, yaitu makrokosmos yang mencakup alam semesta sebagai kesatuan yang sempurna, satu hal yang menyeluruh itu. Kemudian ada kosmos, sesuatu hal-hal fenomena alam semesta yang ada di dekat dengan manusia gitu, misal lingkungan sama manusia. Nah, kemudian ada yang keberadaannya kecil, yang sebagai
hal-hal atomik, subatomik yang menyusun elemen-elemen penciptaan, yaitu yang merupakan elemen kecil itu juga sebenarnya penciptaan juga gitu. Ini disebut dengan mikrokosmos. Nah, sedikit kita karena ini berkaitan dengan bidang informasi, industri 4.0 dan lain-lain, bahwa di Darul Hikmah kita ketika Islam itu jaya dan sains dan Islam itu berjalan beriringan, bahwa ada beberapa pionir atau kontributor utama, terutama yang berkaitan dengan bidang yang saya pahami, yaitu yang pertama adalah teknologi mekanik atau teknik mesin. Itu ada namanya Musa bersaudara. Jadi itu ada 3 bersaudara yang bernama Jafar Muhammad, Ahmad, dan Hasan, yang disebut dengan Banu Musa bersaudara, berasal dari Khorasan. Nah, setelah mereka mendokumentasikan juga beberapa ilmu yang mereka dapat. Ya, mereka tidak menciptakan sesuatu yang baru dari nol gitu ya. Jadi mereka mendokumentasikan 100 peralatan yang pernah dibuat oleh orang-orang dari Yunani, kemudian dari Alexandria, kemudian dari Persia kuno, dari Cina, dan dari India, dan menjelaskan cara kerjanya. Dan beberapa hal memang akhirnya dikombinasikan oleh mereka dan menjadi alat baru. Contohnya ini adalah lampu yang bisa nyala sendiri, gitu misalnya di sini. Kemudian katup itu juga diperagakan oleh mereka. Kemudian sluring yang bisa main sendiri, ini adalah cikal bakal dari ilmu robotika. Terus kemudian pedal otomatis, ya. Pedal yang kayak sepeda itu, tapi yang otomatis gitu, tidak digerakkan oleh manusia. Kemudian ini adalah kayak tangan yang bisa dipakai untuk mengeruk tanah gitu. Jadi misalnya bentuk tangan yang ada di peralatan berat, alat berat itu. Bisa untuk mengeruk tanah atau mengambil sesuatu. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan kekinian, yaitu industri 4.0, yaitu robotika dan otomasi, adalah Ismail Al-Jazari, atau yang berasal dari Diyarbakir, yang sekarang bagian dari Turki. Nah, karya-karya beliau bisa dilihat di sini. Yang pertama ini adalah jam dari tenaga air yang bentuknya seperti istana. Ini terinspirasi dari Archimedes dan Banu Musa. Kemudian jam gajah ini, jam gajah. Nah, menariknya itu menampilkan gajah dan naga. Jadi sebenarnya gajah dan naga ini adalah bentuk penghormatan Al-Jazari terhadap inspirasi dari peradaban lain, yaitu India dengan gajahnya dan Cina dengan naganya. Kemudian robot yang bisa bermain musik ini adalah cikal bakal dari otomata yang bisa diprogram. Dan kemudian, nah beliau tidak hanya mengadopsi hal-hal yang dari peradaban lain, tapi juga mengikuti kira-kira kebutuhan dari umat Islam itu apa. Yaitu di sini kebutuhan umat Muslim adalah diantaranya wudu dan ghusul, mandi besar. Jadi beliau menciptakan sebuah air mancur, gitu ya, sumber air yang secara otomatis, ya, dengan ada misalnya ada yang bentuknya merak dan di sini ada semacam pelayan yang menuangkan air. Nah, kemudian yang ketiga terakhir adalah Al-Khwarizmi, yang dari nama beliau lah kemudian dilatinkan dengan menjadi algoritmi, kemudian menjadi algoritma yang biasanya kita pakai atau kita familiar sekarang. Beliau adalah dari Khiza, dari sekarang bagian dari Uzbekistan. Nah, beliau menciptakan atau menulis buku
yang tentang perhitungan untuk kelengkapan aktivitas manusia dan keadilan atau balancing gitu ya. Jadi buku itu isinya cara-cara memecahkan persoalan sehari-hari, termasuk warisan misalnya yang ada di dalam Islam, warisan perdagangan dan lain-lain, secara matematis. Jadi persoalan warisan perdagangan tersebut dimodelkan secara matematis ya, menjadi persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, metode beliau sistematis yang step by step, membreakdown masalah menjadi hal-hal permasalahan yang kecil-kecil. Nah, inilah yang disebut dengan systematic problem solving yang akhirnya sekarang istilahnya algoritma yang sebenarnya dari nama beliau Al-Khwarizmi kemudian dilatinkan menjadi algoritmi dan kemudian populer sekarang menjadi algoritma. Nah, kemudian Alan Turing sebagai bapak komputer modern bahwa mesin atau dalam hal ini komputer dapat mengikuti algoritma atau mengikuti problem solving yang sistematis. Walaupun problemnya itu kompleks, bisa di-breakdown menjadi problem kecil-kecil yang secara sistematis. Nah, kemudian karya lain dari beliau adalah beliau memperkenalkan sistem penomoran India, ya dari India yang kita kenal sekarang ini sebenarnya berasal dari India. Nah, kemudian ilmu-ilmu dari Sindh, Al-Sindh ini adalah ilmu-ilmu tentang astronomi, kalender, yang isinya perhitungan kalender dan astronomi dari India juga. Dan kemudian tabel trigonometri, sin cos tangen, yang biasanya kita kalau zaman saya SD dulu biasanya ada buku kecil gitu isinya tabel sin cos tan. Ini berasal dari beliau. Nah, sebenarnya perkembangan sains ini yang kita lihat dalam kejayaan Islam ini mereka tidak mengembangkan dari nol, tapi mereka ingin mengambil hikmah dari budaya-budaya yang sudah ada, dari sains-sains yang diciptakan oleh peradaban-peradaban lain, kemudian diambil hikmahnya, salah satunya untuk menyelesaikan seperti Al-Khwarizmi tadi, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam warisan, kemudian perdagangan. Nah, kemudian peradaban Eropa sekarang yang terkenal maju ini kebanyakan mengambil atau berdasar dari sains di zaman keemasan Islam itu. Jadi para ilmuwan Muslim terdahulu kebanyakan mengambil inspirasi di bidang matematika, kedokteran, dan arsitektur dan engineering dari Yunani. Kemudian dari India astronomi dan matematika, dan dari Cina kebanyakan sastra, seni, dan teknologi terapan, misalnya teknologi kertas misalnya, atau teknologi yang berkaitan dengan makanan dari Cina. Nah, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan zaman Darul Hikmah menjadi ilmu yang terintegrasi dalam bidang astronomi, matematika, fisika, kedokteran, dan lain-lain, yang kemudian diadopsi di zaman Renaissance Eropa. Nah, kemudian bisa dilihat tadi bahwa peradaban atau yang ada sebenarnya ini produk-produk budaya ini juga bisa menjadi diambil hikmahnya dan bisa align dengan Islam. Nah, ada banyak persepsi yang kurang tepat. Yang ekstrim adalah menjadikan nilai-nilai budaya menjadi agama, aturan agama. Misalnya hal-hal yang sebenarnya itu lebih ke budaya, misalnya cara berpakaian misalnya, ataupun bentuk berpakaian lah, gitu, bentuk berpakaian atau bentuk makanan misalnya, itu menjadi perintah agama misalnya. Terus yang ekstrim lagi adalah mempertentangkan budaya yang sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Jadi ini adanya pertentangan dengan agama dan budaya dan sains dan agama tadi bisa membuat orang-orang atau generasi muda menjadi lari
lari dalam arti tidak mau mempelajari agama secara lebih detail. Nah, kemudian hikmah yang perlu diambil dari mensikapi ini adalah selalu melihat konteks, ya, tidak mencampur mana yang menjadi konstanta atau hal-hal yang tidak berubah dalam sudut pandang Islam, dan mana yang bentuknya variabel atau yang bentuknya kontekstual, atau tradisi dengan ibadah dan kemudian konteks regional dan universal itu harus selalu dilihat. Tapi pada intinya agama itu tidak membebani orang atau manusia dengan tanggung jawab lebih, atau yang tanggung jawabnya tersebut tidak memiliki dasar agama. Jadi makanya adanya adopsi budaya yang berlebihan yang akhirnya mengikat, yang menyebabkan pengikatan atau jadikan sebagai aturan agama, itu akan mempersempit atau membebani lebih kepada manusia gitu. Nah, kemudian etika. Nah, etika dengan agama, etika itu biasanya lebih ke aspek-aspek nilai yang sifatnya itu berasal dari logika. Itu yang tujuannya untuk melakukan assessment atau menilai kualitas manusia gitu. Nah, tidak semua etika itu bertentangan dengan agama. Jadi pemikiran yang kurang tepat, ya, persepsi yang kurang tepat, yang ekstrim adalah etika tidak punya dasar sama sekali dari sumber agama. Sebagian etika justru sangat align, sangat sesuai dengan agama, dan kemudian untuk memahami agama sama sekali mengabaikan etika. Gitu. Mengabaikan etika itu akhirnya berkaitan dengan budaya juga. Setiap budaya mempunyai etika yang berbeda. Bahkan etika sendiri adalah inti agama. Jadi agama sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Jadi untuk menghormati kualitas manusia. Kemudian tujuan fikih, ya, contohnya untuk kemaslahatan umat atau untuk menyelesaikan perselisihan antar manusia misalnya, itu juga mengandung etika. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, bahwa agama adalah etika yang indah. Dan kemudian menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi di sini menyempurnakan etika. Jadi tidak mempertentangkan dengan akhlak yang sudah ada atau etika yang sudah ada, tapi menyempurnakannya. Nah, hubungan Allah dengan manusia, banyak kan kita hanya berfokus bahwa hubungan Allah dengan manusia ini adalah hubungan yang benar-benar jauh gitu ya. Allah bukan zat yang dekat, tapi zat yang jauh. Itu seperti hubungan penguasa dengan budak misalnya, pemerintahan dengan bawahan yang tidak yang dunia atau yang tidak ada interaksinya gitu misalnya, tuan dan hamba, kekuasaan mutlak dengan hamba yang sama sekali tidak ada kompetensinya, itu yang rendah gitu. Sebenarnya lebih ke ketika kita melakukan syahadat, jadi hubungan Allah dengan manusia adalah semacam kesepakatan. Jadi bahwa Allah itu dekat, ya, dengan kita, dan kita harus itu Allah menjadi semacam, ya, hubungan. Jadi syahadat ini berarti tidak hanya pengakuan akan nama Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tapi juga Allah berkuasa untuk semua keadaan dan perilaku ciptaannya, yaitu manusia, kemudian alam semesta. Dan kesepakatan kedua, selain syahadat, bahwa
bahwa manusia juga mempunyai sepakat ya ketika kita memeluk Islam itu adalah memelihara alam semesta sebagai tanggung jawab kita kepada ciptaannya. Jadi itu salah satu kita mengakui bentuk kita untuk dalam mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta. Baik, yang terakhir mungkin sedikit kesimpulan dari beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah di zaman screen civilization ini, yang dimana arus informasi itu sangat mudah, kita bisa men-share informasi dengan mudah, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, dan manusia hanya mendapatkan informasi secara permukaan gitu ya, hanya yang ada di screen. Gitu. Jadi salah satunya adalah memelihara rasa malu untuk selamat dari bahaya atau dampak negatif dari screen civilizations tadi. Dan kedua adalah untuk menghadapi persimpangan informasi tadi dengan peradaban tentunya, kita berusaha untuk memahami secara keseluruhan ya, dan mencari hikmah untuk selamat dari persimpangan itu. Jadi bukan untuk meruncing pertentangan tadi yang ada 7 poin hal-hal yang bisa dipertentangkan, tapi ya bisa juga hal-hal tersebut bisa diambil hikmahnya. Kemudian berusaha untuk mencari informasi tidak hanya dilihat dari permukaannya, terus kemudian menyimpulkan bahwa ada diskriminasi antara misalnya informasi barat dan timur, kemudian ini lama dan baru dan sebagainya, tapi lebih mencari makna intinya. Gitu. Yang terakhir adalah berusaha mencari kebenaran tidak hanya dari sumber satu manusia, karena manusia tentunya makhluk yang tidak sempurna, jadi bisa salah. Jadi cerminan yang mungkin ada di manusia itu tidak mewakili 100% kebenaran atau agama Islam itu sendiri. Jadi kita sebaiknya lebih banyak untuk mencari guru dari berbagai sumber, tentunya sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, yang punya sanad dan sebagainya. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya share. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon koreksi kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Hendro. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya saya akan ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk bertanya. Atau ada yang mau didiskusikan juga boleh. Mungkin saya mau bertanya kepada Prof. Hendro. Jadi tadi kan Prof. Hendro sempat menyampaikan bahwa untuk memahami suatu perkara secara menyeluruh, kita membutuhkan 3 persepsi ya. Yang ya, 3 perangkat tadi. Yang pertama emosional berdasarkan indera, kemudian juga berdasarkan mental, kemudian juga berdasarkan hati. Ya. Bagaimana, apakah ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita seharusnya memang kembali kepada 3 hal ini ya, Prof. Ya. Dan terkadang bagaimana cara kita
untuk bisa mungkin kita bisa melakukan persepsi emosional dan persepsi mental. Mungkin mental kita bisa mencari sumbernya dari berbagai macam sumber, dan terkadang mungkin kita akan stuck bagaimana mengambil hikmah sesuatu. Itu gimana caranya, Prof, kira-kira? Iya. Pertanyaan bagus. Ini sebenarnya hikmah mungkin tidak bisa didapatkan oleh semua orang ya secara langsung, tapi memang kita harus berusaha mendapatkannya. Jadi berusaha mendapatkan hikmah ini sebenarnya banyak jalannya. Mungkin kita bisa menanyakan kepada guru kita sebaiknya ya arahnya kira-kira hikmah yang bisa dipakai itu dari mana, yang diambil dari mana. Atau bahkan kita bisa mengambil istilahnya berusaha untuk melihat suatu masalah itu dari berbagai sudut pandang, gitu ya. Dari sudut pandang tidak hanya kalau misalnya kita mendapat musibah tidak hanya dari sisi negatifnya bahwa itu misalnya sebagai azab atau hukum dari Allah, gitu, hukuman dari Allah, tapi juga mungkin ini menjadi hal yang membuat kita lebih kuat, gitu misalnya. Jadi memang untuk mendapatkan hikmah yang sesuai itu tidak mudah ya, dan saya juga sering gagalnya gitu daripada berhasilnya gitu. Jadi memang perlu ada proses di situ, termasuk proses untuk bertanya kepada para kiai, masyaikh, contohnya di Saiful misalnya, ataupun ya berusaha untuk mencari sudut pandang lain. Sudut pandang lain itu bisa didapatkan ketika kita banyak membaca, bahkan ataupun dengan bertanya tadi. Ya. Ya. Ya, makasih, Prof. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Razan, silakan, Mas Razan. Ya, tambahan sedikit Mas tadi, ada satu lagi yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah berusaha untuk membersihkan hati itu ya. Membersihkan hati itu supaya kita lebih jernih dalam mendapatkan hikmah itu. Jadi tidak terkotori oleh hal-hal yang sebenarnya hanya sebagai arahan nafsu gitu ya. Arahan nafsu. Nah, itu tambahan satu sih. Ya mungkin tadi korelasinya dengan yang memiliki malu tadi ya, Prof. Ya, itu salah satunya. Pada Allah, kepada sesama, dan pada manusia lainnya. Benar. Mas Razan, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali dan terima kasih kepada Pak Profesor Hendro Wicaksono yang sudah berkenan untuk share ilmunya. Terus terang saya juga tadi banyak sekali mendapatkan hal yang baru. Sedikit menyambung dari pertanyaan Mas Fadil tadi, Pak Profesor. Tadi Bapak sudah membahas tema tentang korelasi agama dengan sains. Sementara pada zaman sekarang ya Pak ya, 4.0, orang lebih menuhankan sains dibanding agama. Karena buat mereka, what is a religion gitu kan Pak? Agama itu kan sesuatu hal yang tidak bisa maksudnya banyak hal yang tidak bisa dibuktikan dengan nalar, logika, segala macam. Sementara kita sebagai orang yang beragama itu menaruh iman, percaya gitu. Dan mereka itu apa istilahnya Pak? Banyak dari kita gitu, orang Indonesia bahkan yang cenderung lebih menuhankan akalnya dibandingkan memperturutkan imannya. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut dan bagaimana cara kita untuk counter attack diri kita sendiri, Pak, agar tidak larut ke dalam hal tersebut gitu? Karena terus terang semakin lama tinggal di Jerman, semakin mengikuti pola hidup di Jerman, Pak. Itulah yang saya takutkan. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Mas Razan, dan ini memang saya sering menghadapi hal seperti tersebut ketika bahwa agama orang merasa tidak butuh agama lagi gitu karena dengan sains itu kan sudah semua terpenuhi kebutuhan manusia sebenarnya. Tapi jadi sebenarnya kita harus tadi berusaha untuk mencari hikmah. Ketika hikmah itu kita dapatkan, itu kita bisa menyampaikan bahwa
ke orang yang menentang atau mempertentangkan antara sains dengan agama tersebut, bahwa agama itu tidak sekedar doktrin gitu. Jadi bukan doktrin yang membatasi, yang tujuannya membatasi ruang gerak gitu, tapi justru tujuannya itu untuk mengarahkan manusia supaya sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan hak asasinya gitulah, hak sebagai manusia gitulah istilahnya. Nah, sebenarnya tadi sains itu ada batasnya. Jadi sains itu hanya bisa menjelaskan sesuatu fenomena, ya, tetapi akhirnya berujung gitu. Ketika kita dihadapkan kepada pertanyaan, oh ini ada fenomena yang ada kausalitasnya gitu. Ini berasal dari B, berasal dari A berasal dari X misalnya. Tetapi akhirnya mencapai ujung di mana kita tidak bisa lagi, manusia tidak bisa lagi dengan metode sains untuk melihat ujung itu gitu. Dan makanya itu dibutuhkan sebagai belajar iman tadi. Jadi sesuatu yang tidak perlu yang di kausalitas itu tidak bisa gitu ya. Bahkan hal yang tidak logis, misalnya sesuatu tidak ada yang menciptakan atau tidak ada ujungnya, itu kan hal yang bertentangan dengan sains juga, dan itu bisa dijawab dengan agama. Dan selain itu terutama untuk ketika orang tidak sampai ke berdiskusi atau berpikir ke sana, ke arah penciptaan tadi, ya agama misalnya mengatur hal-hal untuk memanfaatkan sains itu. Misalnya orang bisa menggunakan sains, misalnya tenaga atom, misalnya tenaga nuklir lah gitu ya. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk senjata misalnya. Nah, sedangkan untuk senjata ini walaupun mungkin secara ekonomis atau untuk orang-orang tertentu punya nilai ekonomis atau punya nilai ketahanan atau punya nilai bahwa oke, yang paling jago gitu misalnya dengan bisa membuat senjata nuklir gitu misalnya. Tetapi agama kan tidak menganjurkan ke sana. Gitu. Jadi lebih ke jadi sumber listrik misalnya. Nah, jadi ada beberapa dimensi untuk mengcounter bahwa agama ini dengan cara memberi hikmah satu tadi, mencari hikmah, dan kedua ya dibalikkan tadi logikanya tadi bahwa ketika sesuatu itu tidak mungkin kalau tidak ada ujungnya, tidak ada penciptanya gitu. Nah, itu sih Bang. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita dengan sains itu stuck gitu ya Pak ya, kita harus kembali lagi ke pemikiran bahwa oh ternyata memang tidak semua itu bisa dijelaskan secara sains ya Pak ya. Jadi ada satu istilahnya apa ya Pak ya, ya kita menyebutnya Allah, Tuhan. Tapi banyak yang mereka bilang in universum. Jadi sesuatu hal yang itu tidak bisa dirasakan oleh panca indera, tapi kita bisa rasakan keberadaannya, begitu ya Pak? Yang itu mengatur segala sesuatu yang di luar logika kita, yang di luar jangkauan kita. Oke. Ya. Bahkan kadang-kadang sesuatu itu sangat terlihat nampaknya, atau Allah itu sudah nampak. Kalau Imam Ghazali mengumpamakan seperti matahari lah. Cahaya matahari itu kita merasakan adanya cahaya matahari itu. Tetapi karena sangat kuatnya, sangat agungnya lah istilahnya, itu kita tidak bisa melihat langsung gitu cahaya mataharinya itu. Tapi kita bisa merasakan bahwa ada matahari, dengan adanya cahaya matahari kita bisa melihat misalnya tumbuhan di sini, ada jadi tidak gelap gitu ya, ada tumbuhan di sini, ada tanah di situ, ada laut di sana.
seperti itu Imam Al-Ghazali mengumpamakan kedekatan adanya keberadaan sesuatu gitu. Baik, terima kasih Bapak Profesor. Ya. Ya, Mbak Astuti silakan. Ingin bertanya. Ya, oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ini pengajian atau ilmunya hari ini sangat berharga. Pertama itu, kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan screen civilization tadi. Barangkali bisa dijelaskan ini apakah ada hubungannya dengan penyakit Ain ya Prof? Penyakit Ain, jadi sesuatu yang diakibatkan oleh mata. Jadi karena mata kita kan bagaimanapun apapun yang tersebar dari keniscayaan hantaman derasnya informasi di era kini, itu kan responnya itu banyak dari mata kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan saya malah justru berpikirnya ketika Profesor menyampaikan hikmah itu dengan esensi kholwat, Prof. Nah, jadi kita sekarang kan di era materialisme seperti ini ya. Jadi bagaimana kita itu bisa mengimplementasikan nilai kholwat ini di derasnya era materialisme yang penuh dengan informasi yang tidak terhindarkan, dan itu memang jelas pasti akan simpang siur ketika tidak disikapi dengan ini ya, pengetahuan yang cukup bahkan seperti itu. Nah, ini jadi kira-kira bagaimana ini menurut pandangan Profesor tentang hal seperti ini? Terima kasih banyak, Prof. Ya. Untuk screen civilization ini benar. Jadi memang yang tadi Profesor Muhammad Gurmes juga menganalogikan sebagai peradaban Ain tadi, bahwa hanya sesuatu yang tampak saja itu jadi manusia itu hanya stop ketika sudah melihat sesuatu yang tampak tanpa adanya tindak lanjut atau cross check ya, observasi lebih lanjut. Jadi yang dimaksud oleh Profesor Muhammad Gurmes tadi itu ya dianalogikan seperti itu. Istilahnya di zaman modern gitu ya. Jadi kalau yang membedakan bahwa di zaman sekarang itu sepertinya kita agak lebih susah menghindar gitu ya, karena memang sudah sehari-hari kita berinteraksi dengan smartphone. Itu mungkin hitungannya sebagian besar hidup kita sudah berinteraksi dengan smartphone gitu, dengan melihat berbagai macam informasi dimanapun ya, mulai bangun tidur sampai mulai di perjalanan, bahkan di WC pun mungkin ya, itu melihat smartphone gitu ya. Jadi lebih parahnya bahwa kita benar-benar tidak punya kesempatan ya untuk terhindar dari situ, untuk memproses informasi atau hal-hal visual tadi secara lebih lanjut gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, maaf Mbak Studi ya, saya agak lupa pertanyaannya. Oh, pertanyaannya apakah screen civilization ini terkait dengan penyakit Ain, Prof? Ya, itu tadi jawaban yang pertama tadi. Oh, itu betul. Yang kedua, apakah ada esensi kholwat dalam hal mencari hikmah di era persimpang siuran arus informasi ini? Kholwat yang ini ya dimaksud seperti apa ya, Mbak? Mungkin Mbak Astuti. Oke, baik. Ya, baik, Prof. Jadi yang saya maksud di sini adalah karena kita tadi Prof menjelaskan tentang hikmah. Kalau dari sudut pandang saya, itu malah justru hikmah itu akan bisa salah satunya ya, bisa diperolehnya itu melalui kholwat gitu, Prof. Tapi maksud saya, kalau berkholwat di masa materialisme ini kan tentu perjuangan yang tidak mudah begitu. Itu maksud saya. Jadi kira-kira bagaimana sikap lahir batin kita untuk bisa ini mendapatkan hikmah dari metode kholwat ini gitu.
yang tentu tidak terhindarkan dari derasnya informasi yang tadi Profesor juga sudah menyampaikan bahwa ini niscaya ya, kita tidak bisa menghindarkan dari kondisi ini. Demikian Prof. Terima kasih. Ya, menurut saya sih lebih ke pengendalian diri itu tidak harus bentuk benar-benar mengisolasi diri, tapi dengan dengan proporsi yang tepat lah gitu. Karena memang untuk benar-benar mengisolasi diri tidak mungkin juga, karena kita juga punya pekerjaan kita itu online, butuh informasi gitu misalnya, terus kita kalau studi juga online, jadi benar-benar mengimbanginya sebenarnya. Jadi misalnya ada informasi, terus kita coba berinteraksi misalnya dengan guru-guru atau dengan teman-teman komunitas ataupun dengan orang tua untuk sedikit mengambil step berikutnya, tidak hanya melihat apa yang kita terima di smartphone atau di layar tadi sebenarnya. Jadi tidak harus dengan cara benar-benar kayak mengisolasi diri, tapi juga dengan benar-benar uplengkung total gitu ya. Tapi yang jelas perlu adanya tadi keseimbangan menurut saya. Baik Prof, boleh saya sedikit menanggapi gitu ya Prof. Ya. Artinya bahwa bentuk kholwat di era modern itu barangkali bisa bisa dilakukan dengan cara tersendiri barangkali ya. Tadi Profesor sudah menyampaikan terutama menjaga kebersihan hati kalau tidak salah tadi. Saya mohon maaf tadi sempat terlambat juga mengikuti ini pengajiannya. Jadi saya rasa yang paling penting justru saya menggarisbawahi yang Profesor ajarkan hari ini itu kebersihan hati itu barangkali ya Prof ya. Iya, jadi memang itu yang utama. Tapi sebenarnya untuk melakukan kholwat sendiri ya tidak masalah gitu. Jadi sebenarnya ya sesuai dengan kemampuan kita aja gitu ya. Jadi kebersihan hati itu hampir ya kewajiban semua orang lah gitu ya. Baik. Ya, sedangkan kholwat itu nanti kan tidak semuanya mampu gitu. Iya, justru itu makanya berarti kan ada makom-makom tertentu yang memang harus harus dijalani sesuai dengan ya tadi berarti makomnya. Makomnya harus sesuai dan tidak pernah berhenti belajar, itu maksud saya seperti itu ya. Iya. Jadi oke. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mbak Sudi. Monggo silakan. Atau Pak Syaful ada pendapat lain Pak Syaful? Atau monggo. Pak Yai, mic-nya masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menanggapi satu pertanyaan Mbak Astuti tadi, yaitu Mbak Astuti harus mendefinisikan kholwat itu apa dulu. Tolong didefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan kholwat itu. Nggih, Pak Yai. Seperti tadi Pak Prof juga menanyakan gitu, belum dijawab. Tolong dijawab dulu. Ini saya menjawabnya, Yai. Nggih. Jadi dalam bayangan saya itu kholwat yang saya maksud di sini itu bagaimana kita bisa mengisolasi atau mengisolasikan diri dari proses menghadapi derasnya informasi atau kondisi materialisme seperti ini gitu Pak, gitu ya. Itu maksud saya, tapi dengan tanpa kita istilahnya menghindar bahwa ini tuh memang terjadi begitu maksud saya. Jadi bagaimana menyesuaikan lahir batin kita itu maksud saya. Matur nuwun. Jadi itu adalah persepsi saya juga sudah benar, jadi sesuai dengan Mbak Tuti. Jadi kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Pak Prof, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Saya jawabnya di situ sebetulnya. Apa sebetulnya? Dunia ini mau dari dulu maupun sampai sekarang yang penuh dengan suatu macam-macam, itu ya dunia merupakan
sijnul mukmin, artinya merupakan suatu bagian daripada penjaranya orang-orang mukmin. Kenapa disebut sebagai penjara? Karena kita harus menjaga, gitu. Jadi kita apapun yang ada di dunia ini adalah merupakan suatu kita harus menjaganya. Wa jannatul kafir, dan merupakan surganya orang kafir karena ini adalah merupakan suatu rahmat Allah di dunia ini sebagai Ar-Rahman Allah. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman di mana Allah ini memberikan semuanya, baik itu yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah maupun yang tidak, semua diberikan. Cuma apa yang ada sekarang ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya, itu adalah merupakan suatu bagian rahman yang bisa menjadi dianggap sebagai jannah, karena cuma itu sebagai bagian daripada dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang Islam, seorang orang yang mukmin itu mempunyai bagian ini adalah merupakan apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah merupakan bagian kecil yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi boleh dikatakan di dunia ini apapun yang terjadi adalah merupakan suatu bagian sijnun yang harus dijaga, dan sebagai bagian daripada dalam surat Al-Kahfi itu gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi inna ja'alna ma 'alal ardi. Jadi segala sesuatu informasi jadi ma 'alal ardi. Itu adalah merupakan suatu zinatan, merupakan bagian daripada pepaesnya bumi ini. Nanti di suatu lagi akan tambah lagi dan sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, sebagai ujian siapa di antara manusia ini yang mempunyai ahsanul amala, gitu. Jadi harus memang ujian ini kita harus lulus. Nah, salah satu lulusnya itu bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah dengan hati dan sebagainya itu. Nah, dengan semuanya itu bisa menjadi ujian dan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan saja pada era zaman yang lalu, ketika saya masih kecil, orang di Indonesia itu mempunyai Mercedes-Benz, itu adalah orang yang paling bagus sama sezamannya. Gitu. Seorang kiai, Kiai Hamid Pasuruan itu mempunyai Mercedes-Benz. Ada kiai-kiai lain yang nggak punya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita sowan, gitu, ya ada sama kiai, wah, enggak, gitu. Nah, kalau sama-sama kiai itu panggilannya kan santai aja gitu. Nah, wah, kamu enak sekali, kamu mempunyai tumpahanmu enak sekali. Oke, boleh. Nah, terus kita keliling-kelilingkan di kota Pasuruan, kemudian sambil membawa gelas itu ada seorang kiai yang diminta itu. Kemudian apa yang terjadi? Enak nggak naik Mercy ini? Gimana enaknya, orang suruh megangin air di gelas supaya nggak tumpah katanya. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah kita harus tetap berhati-hati menjaganya supaya apa yang ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga sebagai ketakwaan kita. Bagaimana Allah supaya kita menjaga supaya kita tidak terjadi pada suatu hal yang haram, suatu hal yang tetap kita selalu zikru Allah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu makna tadi. Insya Allah begitu. Saya jawabannya begitu, Mas. Monggo. Lanjutin. Matur nuwun sangat, Yai sami nawa atona. Matur nuwun. Ya, makasih Pak Yai Saiful penjelasannya.
Prof. Hendro mungkin ada tambahan lagi atau sudah? Sudah dilengkapi dengan sangat bagus sekali oleh Kiai Saiful. Mantap. Ya, karena kita sudah sekitar jam 3 ini, sudah lebih dari jam 3, kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup pengajian kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Hendro yang sudah menyiapkan materi yang sangat bermanfaat sekali kepada kita hari ini. Mungkin sedikit kesimpulan bahwa untuk memahami sesuatu secara menyeluruh kita perlu menggunakan persepsi indera kita, persepsi akal kita, dan juga persepsi hati kita. Dan untuk bisa mendapatkan persepsi hati ini, kita perlu membersihkan hati kita yang nanti itu akan berkorelasi juga dengan sifat malu yang seharusnya kita sama-sama miliki sebagai hamba Allah, malu kepada sesama, malu kepada Allah, dan malu kepada diri sendiri juga, dan malu juga kepada malaikat. Semoga apa yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan pada hari ini dari Prof. Hendro dan juga dari Pak Yai Saiful, kita bisa sama-sama mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup acara pengajian kita hari ini, saya mau minta tolong pada Pak Yai Saiful untuk membacakan doa kepada kita semua. Fadel, sebelum berdoa, apakah boleh saya berkata satu patah, dua kata? Oh iya, ada Pak Devier. Ya. Silakan Pak Devier. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Terima kasih Pak Profesor Hendro. Saya Deviar, saya Ketua PN3. Terima kasih sekali lagi atas wejangannya hari ini yang cukup luar biasa dan sebenarnya betul-betul dalam kalau kita ingin pahami lebih jauh, ya. Karena di sini adalah masalah dengan bagaimana kita berupaya untuk mencari hikmah seperti yang disebutkan oleh Allah. Jadi hikmah itu adalah sebenarnya hak prerogatif Allah. Jadi itu disebutkan dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah, yang menyatakan bahwa dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak dapat yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi dibahas dalam sesi yang disebutkan ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan fungsi hati, fungsi indera seperti kesimpulan tadi, dan juga dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hikmah itu tercurah kepada kita semua ya, orang-orang yang beriman. Jadi terima kasih sekali lagi dan salam kenal dari kami semua di sini. Mudah-mudahan sesi-sesi berikut. Ya, terima kasih Pak Deviar atas tambahannya. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga, Prof. Apakah nanti materinya bisa di-share juga, Prof? Oh, maaf, masih mute, Prof. Mic. Ya, boleh Mas. Nanti saya kirim ke Mas Fadil aja, Fadil ya. Oh ya, oke, siap. Ya. Terima kasih, Prof. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, marilah sama-sama saya minta tolong kepada Pak Yai Saiful untuk membacakan doa untuk kita semua. Pada Pak Yai, disilakan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Walhamdulillahi 'ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Yai Saiful atas doanya. Saya selaku moderator pada hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah. Mohon maaf jika mungkin ada yang tadi masih mau bertanya, cuman belum ada kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Mohon pamit ya, saya mau keluar. Ya, Terima kasih Bu, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Yai udah hadir juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Popon, terima kasih Mas Devias, terima kasih Mas Medi semuanya. Saya mohon maaf. Sama-sama. Jadi tadi ada mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti sesinya sama Pak Prof ya, Insya Allah. Ya, Insya Allah. Ya. Saya hanya ngikutin Pak Syaiful. Asal ada Pak Syaiful sih saya. Iya, Pak Saiful koreksi beliau Insya Allah. Ya, koreksi. Iya. Saya mohon pamit dulu ya. Ya, Waalaikumsalam. Pamit juga. Saya mohon pamit.